Saudara, 34 hari jelang pemilihan umum 2024, logistik pemilu mulai dikirimkan ke berbagai wilayah. Tapi saat diterima ada sejumlah laporan mulai dari kurangnya surat suara, kerusakan surat suara hingga kotak suara yang tak mencukupi. KPU Kota Mataram menemukan 2.000 surat suara yang rusak. KPU Mataram juga melaporkan adanya kekurangan 17.500 surat suara dari 1,6 juta kebutuhan surat suara di wilayah Kota Mataram. KPU Kota Mataram sudah mengirim laporan kerusakan dan kekurangan surat suara ke KPU Pusat untuk segera mendapatkan gantinya 10 hari sebelum didistribusikan ke 1.248 TPS. Kerusakan dan kekurangan surat suara itu diketahui setelah proses sortir dan lipat surat suara di gudang KPU Kota Mataram. Jadi kita sudah sortir lipat untuk surat suara. Inilah contoh kerusakan surat suara yang kita temukan dalam proses sortir lipat untuk Pilpres, termasuk yang berlubang seperti ini. Seperti ini. Ini berlubangnya gini. Ya, berlubangnya dan termasuk sobeknya seperti ini. Ini tetap kita jadikan surat suara yang tidak bisa digunakan. Ada kekurangan pengiriman dari percetakan sesuai dengan kebutuhan 1.600 sekian itu. Kita kekurangan kurang lebih 17.500-an. Di Depok, Jawa Barat, KPU Kota Depok menemukan ratusan kotak suara yang rusak. Temuan ini didapati setelah pengecekan ulang gudang logistik KPU Kota Depok. Ketua KPU Kota Depok mengatakan pihaknya menemukan sebanyak 210 kotak suara yang rusak. KPU Kota Depok telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak penyedia logistik pemilu. Yang rusak ini kotak suara. Nah, itu sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk meminta pengganti dari pihak penyedia. Totalnya berapa yang kurang lebih 200. Ya, angka pastinya saya cek lagi ya, 210 atau 212. kotak ya? Ya, kotak. Itu kapan deadline-nya? Nanti kita tunggu jawaban dulu dari pihak penyedia terkait kapan itu sampainya di Kota Depok. Nah, kalau pergi Di Semarang, Jawa Tengah, truk pembawa surat suara terguling di jalur antara Kabupaten Semarang dan Temanggung. Truk mengangkut 400.000 lembar surat suara untuk daerah kepemilian 1 dan 6 DPRD Kabupaten Magelang. KPU Jawa Tengah memastikan distribusi logistik pemilu ke daerah lain tak terdampak. Batas akhir pengiriman surat suara dari penyedia ke kabupaten atau kota adalah pada 15 Januari 2024. Kalau kita melihat timeline itu batas akhir untuk penyampaian surat suara dari penyedia ke kabupaten kota itu batasnya 15 Januari. Nah, kalau insiden yang kemarin itu memuat surat suara untuk DPRD Kabupaten Magelang Dapil 1 dan Dapil 6. Kira-kira jumlahnya 400.000. Sedangkan untuk surat suara yang lain selamat sampai di tujuan gudang KPU Kabupaten Magelang. Prinsipnya bahwa pendistribusian tentu nanti setelah pengepakan selesai. Kekurangan dan kerusakan logistik pemilu harus segera diatasi agar meminimalisir permasalahan lainnya. Terlebih lagi, hari pemilihan umum tinggal sebulan lagi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana KPU sebaiknya merespon laporan kerusakan dan kekurangan logistik pemilu di sisa 34 hari jelang pemungutan suara? Kita bahas bersama Fadli Ramadhanil, peneliti Perludem dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Mas Fadli, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Mas Fadli, ini kan mulai banyak ada permasalahan yang muncul dari laporan kerusakan surat suara, kotak suara kurang, sampai kemudian ada pendistribusian logistik surat suara yang lebih cepat daripada waktunya di luar negeri kalau yang itu. Ini bagaimana Anda melihat persiapan KPU sejauh ini? Pertama, untuk melakukan manajemen logistik di pemilu sebesar pemilu Indonesia itu memang menjadi tantangan yang sangat tidak mudah ya. Artinya untuk pemilu DPR RI saja itu akan ada 84 varian surat suara karena dapilnya ada 84. Untuk DPRD provinsi ada 301 varian surat suara sesuai dengan jumlah dapilnya. Nah, DPRD kabupaten kota itu lebih banyak lagi, ada 2.200 lebih varian surat suara yang mesti dicetak dan didistribusikan oleh KPU. Nah, dengan konstruksi jenis pemilihan umum yang sangat begitu beragam ya, ini memang menjadi tantangan tersendiri. Tapi kan ini sudah harus dituntaskan oleh KPU karena
ini sudah mau 34 hari menjelang hari pemungutan suara. Nah, respon KPU mestinya sudah mulai melakukan identifikasi secara mendetail ya, di wilayah mana saja, baik basisnya provinsi, kabupaten kota, dan tentu saja berbasis daerah pemilihan, mana yang surat suaranya kemudian rusak, kurang, tertukar, atau persoalan-persoalan lain yang akan berpotensi mengganggu hari penyelenggaraan pemungutan suara. Nah, ini menurut saya penting juga ada temuan dari teman-teman penyelenggara pemilu dari awal, dan juga menjadi concern dari teman-teman civil society dan juga teman-teman media 1 bulan menjelang hari pemungutan suara, sehingga menurut saya masih ada respon yang memadai untuk memperbaiki ini. Nah, parahnya nanti kan jangan sampai mendekati hari pemungutan suara baru soal logistik ini menyeruak begitu. Nah, ini yang harusnya KPU mesti punya identifikasi wilayah dengan basis daerah pemilihan, lalu respon KPU dan target kerja KPU untuk memperbaiki dan memenuhi ini semua seperti apa. Nah, kalau kita bicara soal ini kan pemilu pertama yang serentak dilakukan begitu. Artinya dengan manajemen distribusi surat suara dari mulai pengadaan, ini memang kalau menurut Anda waktunya masih cukup masuk akalkah dengan berbagai persoalan yang muncul? Kalau pemilu serentaknya sebetulnya ini sudah yang kedua, Mbak Livi. 2019 kan juga sudah serentak ya, pemilu presiden dengan pemilu legislatif 4 kotak itu, jadinya 5 kotak. Kalau ditambah pemilu presiden. Ini hal yang sama juga yang nanti akan dijalankan di pemilu 2024. Makanya undang-undang pemilunya sama sekali tidak berubah. Nah, oleh sebab itu, waktunya menurut saya 34 hari atau 33 hari menjelang hari pemungutan suara masih sangat cukup. Karena kan ini muncul karena KPU Kabupaten Kota di gudang-gudang logistik mereka kan sekarang sedang melakukan sortir secara intensif ya terhadap surat suara, kotak suara terutama, mana yang kurang, mana yang rusak, mana yang tertukar, sehingga nanti akan dilakukan perbaikan dengan segera. Nah, yang jadi tantangan juga kan tidak semua perusahaan-perusahaan pengadaan logistik terutama surat suara ini berada di wilayah yang secara geografis dekat dengan wilayah-wilayah yang surat suara maupun kotak suaranya ini rusak, kurang, atau bermasalah. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh KPU menurut saya. Jangan sampai persoalan jarak antara perusahaan pengadaan logistik ini kemudian menjadi problem juga untuk dengan segera melakukan perbaikan dan pemenuhan terhadap logistik ini. Gitu. Artinya bagaimana KPU bisa memastikan logistik pemilu akan aman dan sampai sesuai dengan target waktu? Pertama, menurut saya dari wilayah-wilayah yang sudah melakukan sortir, mana yang kemudian surat suaranya kurang, rusak, atau ada yang tertukar, ya, itu problem klasik dari logistik pemilu, itu KPU mesti sudah punya database-nya. Nah, setelah KPU punya database-nya itu, menurut saya mesti ada timeline kerja bagi KPU untuk kemudian memastikan dari surat suara atau logistik yang rusak, tertukar, yang bermasalah ini, kapan itu akan dilakukan perbaikan. Artinya perlu ada produksi ulang. Kalau kemudian memang ada yang kurang, ada yang rusak dan perlu yang ditukarkan. Nah, setelah produksi ulang perlu juga misalnya bagaimana proses pengirimannya. Proses pengiriman logistik kepada kabupaten kota sesuai dengan varian surat suara per daerah pemilihan, dan kapan itu akan dilakukan penyortiran ulang lagi. Nah, setelah dilakukan sortir ulang, itu kan waktu akan terus berjalan, semakin mendekati hari pemungutan suara, dan mesti dipastikan itu tidak kurang, tidak tertukar, dan tidak rusak. Gitu. Nah, Mas Fadli, proses sortir kan sedang dimulai. Anda optimiskah ketika kemudian semua mereka yang bertugas ini bisa menyelesaikan tanggung jawabnya sesuai sama deadline, sehingga kemudian penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan tidak terlalu banyak drama? Kalau KPU-nya serius, bekerja secara profesional, waktu 30 hari atau 34 hari masih cukup bisa kita optimis ya, persoalan logistik ini bisa diselesaikan. Nah, yang penting juga bagaimana KPU bisa terbuka, bisa transparan, dan bisa komunikatif dengan publik untuk menjelaskan bagaimana mereka mengelola logistik pemilu ini. Karena bagaimanapun ini adalah ujung dan inti dari penyelenggaraan pemilu, Mbak Livi. Baik, terima kasih Mas Fadli sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.